Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, santri kelas 211 Madrasah Aliyah Keagamaan Al-Hamidiyah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Malam ini kita akan kembali membaca kitab Al-Husunul Hamidiyah. Sudah sampai kepada Al-Bahthu As-Tsani, pembahasan kedua. Baik, siapkan kitabnya, siapkan alat tulisnya, kita akan membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bahthu As-Tsani, pembahasan kedua. Fi bayani haqiqatil imani, dalam menjelaskan hakikat iman, wa haqiqatil islami, dan hakikat Islam. Ya'lam, ketahuilah, annal imana, bahwasanya iman, alladzi kallafallahu ta'ala bihi ibadahu, alladzi yang kallafa, membebani siapa Allah ta'ala, bihi dengannya, ibadahu kepada hamba-hambanya, wa ja'ala, dan menjadikan jazaahu, pahalanya, dukhulal jannati, masuk surga, wan najata, dan selamat minan nari, dan dari neraka, huwa, yaitu tasdiqu sayyidina Muhammadin, percaya dan beriman kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah sebagai utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fima ulima maji'uhu, terhadap sesuatu yang diketahui asal usul datangnya, bitururoti, dengan pasti. Maksudnya percaya kepada Nabi Muhammad dan percaya kepada apa yang dia bawa, dan percaya atau mengetahui dari mana Rasulullah itu membawa risalahnya itu. Ai i'tiqadu sidqihi, meyakini kejujurannya Rasulullah alaihi salatu wassalam, i'tiqadan jaziman, dengan keyakinan yang kuat, fima, terhadap apa, ja'a bihi, yang ia bawa, anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Ja'a, yang datang siapa Rasul, bihi, dengan membawanya, anillahi, dari Allah ta'ala. Wa ulima, dan diketahui, maji'uhu, sumbernya atau tempat datangnya, bihi, yakinan, dengan seyakin-yakinnya, ma'al idhani, dengan tunduk al-qalbi, ya, ketundukan hati, lidzalika, terhadap hal itu. Wa dzalika mislul imani billahi ta'ala, yaitu seperti beriman kepada Allah ta'ala, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan terhadap hari akhir. Nah, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhir, itu sumbernya adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk mengimani hal itu, tentu kita harus percaya bahwa Rasulullah itu betul-betul mendapatkan risalah itu dari sumbernya yang asli, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita meyakini bahwa Rasulullah ini adalah pembawa risalah yang betul-betul, ya, benar, jujur menyampaikan risalahnya, maka akhirnya kita akan beriman kepada Allah dan lain-lain. Seterusnya, wal qada'i wal qadari, serta beriman kepada takdir, beriman kepada qada, waftiradi as-salati, dan beriman juga kepada fardunya salat, wa baqiyatil ibadat, dan ibadah-ibadah lainnya, al-islamiyah, ya, ibadah islamiyah yang lainnya, minaz zakati, seperti zakat, wasyami, dan puasa, wal haji, dan haji, alal mustati, atas orang yang mampu, wa tahrimi qatlin nafsi, dan haramnya membunuh jiwa, al-maksumati, yang terjaga, zulman, secara zalim, wa zina, dan yakin bahwa kita dilarang zina, wa amsali dzalika, dan lain-lain. Fal Islam, maka yang disebut Islam itu huwal khudu, dia adalah tunduk, wal inqiyad, dan patuh, batinan, secara batin, wa zahiran, dan zahir, lima ja'a bihir rusulu, terhadap segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ulima maji'uhu, dan diketahui datangnya itu, bitururoti, dengan pasti, diketahui
tempat datangnya risalah itu, ya, bidarurati dengan pasti, ay ulima maji'uhu bihi yakinan, diketahui sumber datangnya itu dengan meyakinkan, dengan sangat meyakinkan. Kemudian fakullun minal imani wal islami, dan masing-masing baik iman maupun Islam, al munjiyaini, yang keduanya itu menyelamatkan, la yanfaku anil akhari, tidak terlepas satu sama lain, ya, tidak terlepas dari yang lainnya. Ya, ini screenshot kitabnya sudah habis, kalian lihat saja kitab kalian, saya tetap membaca saja sampai pembahasannya selesai, ya. Fakullu mu'minin muslimun, setiap orang mukmin itu sudah pasti muslim. Wa kullu muslimin mu'minun, dan setiap orang yang muslim itu sudah pasti mukmin. Ya. Li'annal musaddiqa dzalika at-tasdiqa lirrasuli alaihi salam la budda ayyakuna khadi'an lima ja'a bihi alaihi salam. Li'annal musaddiqa, karena orang yang percaya, dzalika tasdiqa, dengan kepercayaan seperti itu, lirrasuli alaihi salam, terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, la budda, mesti atau tidak bisa tidak, ayyakuna khadi'an, dia juga tunduk, lima ja'a bihi alaihi salam, terhadap semua yang dibawa oleh Rasul alaihi salam. Jadi yang namanya beriman itu pasti Islam. Yang namanya Islam ya beriman juga orangnya. Kalau dibilang percaya kepada Rasul, berarti dia juga nurut sama apa yang dibawa oleh Rasul. Jangan percaya Rasul tapi aturannya nggak dipakai, ya. Seperti orang-orang liberal itu ngomong begitu, Allahu akbaru minal teks, katanya, ya. Allah itu lebih besar daripada teks-teks Al-Quran. Artinya mereka beriman kepada Allah tapi nggak mau beriman kepada Al-Qurannya. Bahkan sangat jauh mereka bilang nggak percaya pada surat Al-Quran yang memerintahkan memukul istri, ya. Padahal itu ayat sudah bagus. Memukul itu sebagai treatment terakhir, ya, treatment terakhir. Begitu kalau dipahami baik-baik. Nah, ada orang-orang seperti itu, percaya kepada Rasul tapi nggak mau ikut ajarannya, percaya kepada Allah tapi nggak mau mengamalkannya. Nah, orang seperti itu ya bukan mukmin, bukan muslim, ya. Hukumnya nggak bisa disebut mukmin juga, karena kalau mukmin itu mesti dia tunduk kepada aturan-aturannya juga. Wal khadi'u hadzal khudu'a la budda ayyakuna musaddiqan, dan orang yang tunduk dengan ketundukan seperti itu, la budda ayyakuna musaddiqan, sudah mesti dia tunduk juga, lima ja'a bihi alaihi salam, terhadap apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salam. Atau ayyakuna musaddiqan dzalika tasdiq, mesti juga percaya dengan kepercayaan seperti itu. Artinya kalau orang yang tunduk saja tapi nggak percaya, ya itu sia-sia saja, ya. Summa innan nutqa bisyahadataini, kemudian sesungguhnya mengucapkan syahadataini, wahuma, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, qad ju'ila syartan laziman, telah dijadikan sebagai syarat yang pasti atau yang mesti, li ijra'il ahkam ad-dunyawiyah alal mu'mini, untuk diberlakukannya hukum-hukum duniawi kepada setiap mukmin, min nahwi munakahatihi, seperti hukum pernikahannya, wassolati, dan sholat, wassolati khalfahu, dan sholat bermakmum di belakangnya, wassolati alaihi, dan disolatkan jenazahnya, wadafnihi, dan menguburkannya, fi maqabiril muslimin, dalam kuburan orang-orang muslim. Fa'idha lam yantik bihima, apabila seorang muslim itu enggak mengucapkan dua kalimat syahadat, liudrin, karena uzur, kal khorosi, seperti bisu, awalam yatamakan minan nutki, atau dia tidak bisa berucap bihima dengan syahadata ini, bi'an mata akiba ma'amana biqalbihi, bi'an mata, seperti jika dia mati, akiba ma'amana biqalbihi, setelah dia beriman dengan hatinya, au ittafaqalahu adamun nutki bihima ba'dal imani, atau pas banget dia tidak bisa berucap setelah dia beriman dengan hatinya aidon juga,
fahuwa mu'minun indallah, maka dia tetap beriman di sisi Allah Ta'ala, wa najin fil akhirah, dan insya Allah selamat di akhirat. Lakin manim tanah anitnutki bihima, tetapi orang yang menolak mengucapkan dua kalimat syahadat, dan karena menentang, ba'daan uridu alaihi, setelah ditawari atau ditawarkan kepadanya zalika, hal itu, fahuwa kafirun, maka dia disebut kafir, wal iyadzu billah, naudzubillah min zalik, perlindungan kepada Allah. Wala ibrata, dan tidak usah diperhatikan atau tidak dijadikan pertimbangan bitasdiqihi al-qalbi, mengenai kepercayaannya dalam hati. Ya, ada orang percaya doang, tapi giliran disuruh mengucapkan syahadat nggak mau, ya tetap dia tidak bisa, nggak usah, ya, tidak dicap atau tidak dihukumi sebagai mukmin. Lianna hadzal imtina'a qad ja'alahu syar'u munafiyan lil iman, karena penolakannya mengucapkan dua kalimat itu dijadikan oleh syariat sebagai perkara yang menafikan iman atau menghilangkan iman. Wa hakama bi kufri sahibihi, dan pelakunya dihukumi kafir. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pengajian ini, pembacaan kitabnya mengenai iman dan Islam. Silahkan diulang-ulang lagi, ditanyakan bagian-bagian yang belum paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.